Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Setelah banyak para termul yang mempermasalahkan hilangnya register pokok perkara Dr. Tifa dan diganti dengan pra peradilan, ya harinya ternyata sampai ya. Dan tidak perlu diherankan juga beberapa waktu yang lalu kenapa register pokok perkaranya Dr. Tifa menjadi hilang kemudian di reschedule. Ya karena memang pra peradilannya ada. Jadi gimana ini ya? Malah ribut-ribut sendiri para termul itu. Udah jelas ini diwadahi oleh KUHP baru. Boleh melakukan pra peradilan. Apalagi kemarin setelah ada putusan batal demi hukum dakwaan dari jaksa penuntut umum. Itu bukan salah ketik atau salah susunan dakwaan, bukan, tetapi dakwaannya nggak nyambung, itu obscure libel diantaranya. Ya dilakukan pra peradilan dan itu sudah terjadi. Nah sebelum pra peradilan ini ada konferensi pers lah ya sambil menunggu terjadinya pra peradilan, dan saya rasa ini perkataan-perkataan dari Dr. Tifa dan tim hukumnya itu, kalau para termul atau pihaknya Jokowi itu waras ya, itu akan merasa tergebuk apa bahasanya itu oleh perkataannya beliau ini. Ini kita saksikan saja ya, mari kita simak. Artinya sudah tidak ada lagi perkara saya. Tapi 3 hari kemudian muncullah surat undangan kepada saya untuk maju sidang di tanggal 6 Agustus ya. Nah artinya apa? Saya hanya 3 hari bebas. Nah ini adalah sebuah presiden dalam KUHP baru kita yang memang perlu di-exercise. Tempatnya untuk melakukan exercise di mana? Ya di pra-peradilan ini. Karena ini bukan pokok perkara, ini adalah soal prosedur. Dan setelah kami pelajari pada undang-undang yang menetapkan adanya pra-peradilan, ternyata memang bisa masuk ya. Artinya apa yang sekarang ini sedang akan kami ajukan ya, kami mohonkan, saya sebagai pemohon di sini ya, itu ternyata disetujui oleh Mahkamah Agung ya. Buktinya pengajuan kami untuk pra peradilan ini segera disetujui oleh Mahkamah Agung dan mendapatkan nomor. Ya, dan sudah mendapatkan nomor perkara. Lalu kemudian sidang yang sudah mendapatkan nomor perkara 354 di sidang Pengadilan Jakarta Timur sudah hilang ya. Anda bisa lihat ya di itu. Artinya apa? Memang kami sah untuk melakukan pra peradilan ini. Sekali lagi, ini adalah perjuangan kami untuk seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terjadi presiden yang menimpa masyarakat Indonesia yang lain. Maka mohon doanya agar pra peradilan ini bisa berjalan betul-betul menegakkan hukum. Lalu kemudian apa yang diputuskan oleh hakim pada pra peradilan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin. Udah diundang. Nah sekarang. Oke. Baik, dan bahkan kan sudah ada surat ya dari MA agar pokok perkara itu ditunda sebelum hak pra peradilan itu selesai. Jadi ini sudah kurang apa ya? Apa yang membedakan antara upaya perlawanan oleh di tengah. Oke, apa yang membedakan antara tuntutan kami supaya penuntut umum mengajukan perlawanan dengan yang sudah dijalankan oleh penuntut umum dalam bentuk melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan. Perbedaannya adalah kalau dia melakukan perlawanan, belum tentu pengadilan tinggi itu mengabulkannya. Dan kalau tidak mengabulkannya maka case close gitu. Yang kedua, kalau dia memperbaiki, mestinya itu ada celah yang diberikan oleh hakim untuk memperbaiki. Yang mana itu tidak diberikan oleh hakim pada putusan selanya. Oleh karena itu kita mempertanyakan atas hak apa penuntut umum mengajukan perbaikan dan memasukkan kembali. Kalau yang seperti ini yang dikatakan oleh klien kami, yang seperti ini dibiarkan lolos, maka perbaikan itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu bermakna ya, unmeaningful bagi setiap terdakwa yang dikabulkan dalam putusan selah atas batal demi hukum yang diajukannya. Demikian tambahan dari saya. Saya tambahkan, bentar, itu bagus sekali bahasanya ya. Jadi kalau penuntut umum itu merevisi
apa yang menjadi dakwaan, dasarnya apa. Jadi bukan permasalahan mengenai pasal 76 ayat 4, bukan permasalahan itu, tetapi 75 ayat 4, tetapi celah yang diberikan hakim apa saat putusan itu, apa yang harus direvisi. Ya. Karena dakwaan ini batal demi hukum. Lah kalau dakwaan batal demi hukum kan kosong, berarti tidak ada dakwaan. Apa yang direvisi? Kecuali apabila misalkan salah ketik, ya, kemudian salah susunan, dakwaan primer sekunder misalkan, baru itu bisa ada revisi atas dakwaan. Ini dakwaannya nggak ada, udah nggak ada. Ini tidak logis. Banyak orang mengatakan bahwa tidak ada dasar kami melakukan pra peradilan. Nah, ini karena tidak ada dikatakan tidak diatur dalam undang-undang. Coba dibaca di undang-undang KUHP yang baru pasal 1 ayat 15 itu jelas definisi pra peradilan, ya kan? Pra peradilan adalah untuk ini dan yang terakhir mengatakan termasuk untuk penuntutan. Kami menggunakan generalis itu. Ya kan? Biasanya kalau spesialis tidak ada, kembali ke generalis. Karena itu ada di dalam pasal, bukan konsiderasi. Bahwa yang tuntutan ini juga termasuk ranah pra peradilan. Itulah yang membuat dasar kami. Tadi juga kawan kami katakan, dasar kami ini adalah putusan hakim. Hakim itu tidak menggunakan kewenangannya. Karena di dalam putusan itu 75 ayat 4 yang mengatakan memberikan kesempatan itu tidak ada. Berarti hakim tidak menggunakan kewenangan memberikan. Jadi ini subjektif hakim. Bukan demi hukum ya. Itu subjektif hakim dan hakim dalam putusannya tidak memberikan hak itu. Oleh sebab itu kami bukan minta bahwa untuk dibebaskan dari terdakwa, dibebaskan tidak. Kami hanya mau meluruskan, ya kan? Karena ada namanya abuse of process di sini. Kami hanya mau menegakkan hukum demi seperti Dr. Tifa katakan untuk sebagai sebuah jurisprudensi. Karena ini adalah undang-undang yang baru, jadi ke depan pun jangan sampai terjadi. Kami datang ke sini bukan demi kepentingan Ibu Tifa, tapi demi kepentingan penegakan hukum. Karena kami tidak minta beliau dibebaskan, tidak. Kalau memang mau melawan, gunakan pasal 206, yaitu banding. Ya. Itu. Ada pertanyaan? Sebentar, itu merupakan perkataan yang telak ya. Jika menginginkan bebas, maka sedari awal yang menjadi materi pra peradilan itu bukan kelakuan kejaksaan, jaksa penuntut umum. Kalau mau jaksa penuntut umum, silahkan banding sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan begitu. Dan ini ada kata-kata bagus juga ya. Di sini ada abuse of process, yang mana kata-kata abuse ini suka dipakai oleh para termul. Ini ada abuse of power ya. Padahal kan tidak bisa Dr. Tifa dan tim hukumnya itu melakukan abuse atas apa? Powernya tidak ada. Dalam hal ini pelaksana pengadilan itu adalah pengadilan itu sendiri. Ya, hierarki pengadilan itu yang punya proses. Jadi kalau ada abuse dari mereka. Nah, kalau misalkan kita mau melihat abuse ini adanya di mana? Kesewenang-wenangan ini. Kegiatan melampaui kewenangan itu ada di mana? Ya ada di pengadilan. Lah kenapa hakim sudah memutuskan ini dakwaan batal demi hukum, tetapi kejaksaan masih merevisi? Yang direvisi apa? Padahal logisnya saja dulu begitu ya, kita tidak usah masuk dulu ke dalam peraturan nih. Logisnya saja dulu, apabila sudah tidak ada dakwaan, apabila dakwaan sudah putus demi hukum, batal demi hukum, berarti sudah tidak ada dakwaan. Kalau sudah tidak ada dakwaan, berarti tidak ada yang bisa direvisi. Kecuali apabila melakukan banding atas putusan hakim. Itu as simple as that. Saya pernah berpikiran sama seperti para termul ya, karena memang si hakim itu sebelum ketok palu mengatakan ada pasal 76 ayat 5 itu. Tetapi memang hakimnya yang on juga. Pada akhirnya cobalah ya, kalau berpikir itu kalau salah akui saja salah dan gak bakalan repot ini. Ya, oh iya ya salah. Ya udah, salah benerin, selesai. Ya gak usah ngotot. Ya itu saja yang kami minta. Jadi kami kalau dikatakan bahwa kami penakut, oh tidak.
Kalau penakut kami minta dibebaskan. Ini kan ranah kita bisa minta dibebaskan. Kami tidak minta. Tapi kami hanya minta jaksa untuk melakukan sesuai undang-undang. Terima kasih. Oh, hijrah. Bukan gini ya, jadi gini. Ini supaya saya juga ingin luruskan bahwa masyarakat Indonesia itu supaya tahu ya bahwa saya memperjuangkan keadilan termasuk utamanya kebenaran terkait dengan polemik ijazah ini sudah dari sejak tahun 2022. Bukan baru kemarin, sudah 4 tahun. Dan hasil dari penelitian saya sudah saya bukukan, sudah saya publikasikan, sudah saya seminar-seminarkan. Jadi pekerjaan saya sebagai peneliti di sini sudah selesai. Lalu untuk itu maka saya harus mendharma baktikan ilmu saya untuk urusan-urusan yang jauh lebih penting untuk saat ini, urgent. Ya, tetapi persidangan ini tetap saya hadapi. Jadi ini adalah kesempatan untuk saya apabila terjadi sidang ya saya akan sampaikan sesuatu yang memang perlu disampaikan terkait dengan polemik ijazah ini. Jadi ini ruangan saya, tapi saya punya 5-6 hari untuk bekerja, untuk melakukan banyak hal lain. Itu ya yang saya maksud sebagai hijrah. Dan sekali lagi saya sampaikan di sini, saya bersama dengan para advokat saya, itu yang sekarang ini kita perjuangkan di pra-peradilan ini ya, itu adalah amar putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, oleh majelis hakim. Itu amar putusan itu yang kita bela, di mana di situ selain dari bahwa saya sudah dinyatakan bebas ya, batal demi hukum perkara saya, ada amar putusan yang dalam hal itu adalah ayat pasal 75 ayat 2 dan 3 yang harus kita pertahankan. Karena di situ tidak ada pasal, tidak ada ayat 4. Itu jelas. Jadi kalau ini kita biarkan terjadi sidang, maka kita seperti mengingkari amar putusan itu. Nah, di dalam amar putusan itu juga ada pasal 206. Oh, kami siap. Ya, artinya apa pasal 206? Itu JPU diberi kesempatan oleh amar putusan majelis hakim untuk melakukan perlawanan banding. Ya, kami siap. Kami lebih siap untuk menghadapi perlawanan banding tersebut gitu loh. Jadi supaya ini semua juga paham, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia paham, saya tidak lari dari perkara ini. Saya hadapi, justru pra-peradilan ini ingin kami katakan bahwa sesuai dengan amar putusan, maka sebaiknya JPU itu melakukan pasal 206. Apa itu banding? Dengan banding itu ayo kita mulai lagi untuk bersidang dengan sesuai dengan hukum yang ada. Ya, seperti itu ya. Baik, sebentar ya. Ini kalau saya tidak salah menyimpulkan, berarti di dalam ayat amar putusan pasal 75 itu ada. Ya, 75 itu ada. Tetapi yang ayat 4-nya tidak ada. Yang mana ayat 4 ini berkaitan dengan revisi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, karena tidak ada tetapi malah itu yang diambil, berarti kan ini ada penyimpangan di dalam koridor penegakan hukum. Disitulah masuk pra-peradilan. Tetapi kalau kita ingat ya, si hakim ketua itu siapa namanya ya? Ada apa Kristina begitu lupa saya namanya. Si hakim ketua itu dia sebelum mengetok palu mengatakan kepada jaksa penuntut umum untuk melaksanakan 206 ayat 4 itu ya, atau 75 ayat 4 itu jelas. Jadi pada akhirnya mungkin ya, ini kan siapa sih yang mengetik, biasanya panitera tuh atau hakim anggota ya. Hakim anggota ini tidak mencantumkan di dalam amar putusan itu 75 ayat 4. Itu sepertinya tidak dicantumkan. Tetapi di dalam pikiran si hakim itu ada. Makanya menjadikan repot seperti ini. Mungkin ya sepertinya demikian. Apabila begitu berarti sepertinya juga kita kan menganalisa saja ya. Sepertinya juga si hakim ini dari awal sudah ada di dalam pikirannya itu untuk menerima apapun eksepsi Dr. Tifa. Kemudian JPU supaya merevisi dakwaannya supaya nanti eksepsi kemudian tidak bisa diterima dan bisa langsung masuk ke pokok perkara yang sudah tidak akan ada lagi keberatan apapun termasuk pra-peradilan. Tetapi hari sialnya si hakim itu terjadi karena itu tidak ada di dalam amar putusan 75 ayat 4 itu. Nah ini nih ya, sebagus apapun rencana kalau datang hari sial, aduh nggak bisa
nggak bisa jalan rencana itu. Ada pertanyaan teman-teman? Sudah siap ya? Baik, nanti kami Aduh. akan konfres ya setelah kami selesai melakukan sidang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mas Roy, Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita voice dulu ya. Berbicara nggak di sini? Bahkan Oh, berkasnya pun sudah selesai. Baik, saya kira cukup sekian ya. Ini singkat saja ya karena memang videonya sekian. Mudah-mudahan termul binasa. Untuk Anda yang bukan termul, mudah-mudahan lancar semua urusannya, diberikan kemudahan rezeki fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.